Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E, di mana pada mata kuliah pemrograman mobile kali ini yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizky Fadilah. Di sini pada tugas 1 kita diminta untuk membaca sambil mengucapkan isi dari buku bab 1 dengan merekam dan share di YouTube. Nantinya kita diminta membuat playlist dengan nama membaca buku pemrograman mobile. Di sini sebelum kita dapat membuka buku tersebut, kita diminta untuk request terlebih dahulu. Ini linknya. Sini saya sudah mendapatkan bukunya. Kita diminta untuk membaca bab 1, yang dimana bab 1 itu berjudul The Philosophy of Bridge atau arsitektur React Native. Yang dimana di sini capaian pembelajarannya memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross platform. Sebentar. Di sini contoh baca. Jika terdapat kita diizinkan untuk bertanya jawab dengan menggunakan AI. Jika ada kalimat yang dibaca, jika ada istilah jika tidak ada istilah kata atau kata-kata yang tidak kita pahami, kita bisa melakukan tanya jawab menggunakan AI. Nah, kembali lagi pada bab 1, The Philosophy of Bridge, capaian pembelajaran yang dimana itu kita memahami perbedaan fundamental antara pengembangan natif, hybrid, dan cross platform, menjelaskan arsitektur The Bridge dan evolusi menuju JSI atau JavaScript Interface, menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern, menyiapkan lingkungan pengembangan yang robust dan standar industri, memahami siklus hidup atau life cycle aplikasi React Native dari inisialisasi hingga rendering. Kita masuk pada pokok pembahasan 1, di mana itu native versus hybrid versus cross platform, the battle royale. Di sini kita terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 subbab ya. Pertama kita masuk ke subbab 1, the battle royale dari native, hybrid, dan cross platform. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, kita sering dihadapkan pada dilema klasik yang mirip dengan memilih konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari solusi yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan native adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap sistem operasi, yaitu Swift dan Objective-C untuk iOS dan Kotlin untuk Java untuk Android. Puris. Puris berarti orang yang sangat ketat. Jaringan kurang mumpuni. Kemurnian lah ya, puris itu. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara, ibarat bermain game PC dengan spesifikasi sultan yang dioptimalkan penuh. Namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu, yaitu kita membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah startup harus menggaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk yang sama. Tentu ini adalah mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Selain itu, sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS sering kali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di kedua tim tersebut. Di sisi lain, spektrum kita mengenal pendekatan hybrid,
yang pada dasarnya adalah penipuan. Visual yang cukup cerdik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi atau web view, mirip seperti membuka situs web di browser, tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Ionic atau PhoneGap atau Cordova mempopulerkan metode ini karena kemudahannya. Jika kamu bisa membuat website dengan HTML, CSS, dan JS, maka kamu bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya, karena ini hanyalah browser yang menyamar, akses ke fitur native seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Pengguna akan segera menyadari bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasi yang patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi aplikasi asli. Rasanya seperti memainkan game AAA tapi lewat layanan streaming dengan koneksi internet yang putus nyambung atau lagging lah yang biasa kita sebut ya, putus nyambung, sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross platform native, kategori di mana React Native dan kompetitornya seperti Flutter bertahta sebagai solusi jalan tengah yang masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid yang hanya menampilkan halaman web, React Native benar-benar merender komponen UI asli milik sistem operasi, sehingga tombol yang kamu lihat di layar adalah native Android atau iOS yang sesungguhnya. Filosofinya adalah learn once, write anywhere, yang berarti kita bisa menggunakan satu basis kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasinya. React Native tidak sekedar membungkus website, melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan antarmuka sesuai keinginan kita, memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengembangan dan kualitas pengalaman yang hampir setara dengan native murni. Mengapa React Native lebih unggul dibanding Flutter dalam konteks tertentu, atau mengapa ia masih bertahan meski teknologi baru bermunculan? Jawabannya ada pada ekosistem JavaScript yang sudah menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang artinya kolom talenta developernya sangat luas dan melimpah. Jika kamu sudah menguasai React untuk web, transisi ke React Native terasa sangat natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir identik. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta, Microsoft, dan Shopify berinvestasi besar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap relevan dan performan. Komunitas yang besar juga berarti jika kamu menemui error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada orang lain yang menyelesaikan dan memposting solusinya di Stack Overflow atau GitHub. Ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati ditelan zaman. Namun, kita harus jujur bahwa pendekatan cross-platform ini bukanlah sihir yang sempurna tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada kalanya kita tetap perlu menulis sedikit kode natif atau yang disebut Swift atau Kotlin untuk fitur yang sangat spesifik atau membutuhkan performa ekstrim, seperti pemrosesan audio real time atau grafis 3D tingkat tinggi. React Native memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul natif, sebuah konsep memberikan fleksibilitas luar biasa jika kita mentok dengan keterbatasan JavaScript. Jadi, meskipun kita mengandalkan JavaScript untuk 90% logika bisnis dan UI, kita masih memiliki yang disebut pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang trade-off inilah yang membedakan seorang senior engineer yang bijak dengan junior yang hanya fanatik pada satu alat. Kesimpulannya, memilih arsitektur bukanlah tentang mencari mana yang terbaik secara absolut, melainkan mana yang paling tepat untuk konteks project dan sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa founder startup yang ingin memvalidasi ide secepat mungkin ke pasar Android dan iOS sekaligus, React Native adalah senjata pamungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat, melakukan iterasi dengan
instan dan tetap memberikan produk yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab selanjutnya kita akan membongkar bagaimana React Native bisa melakukan sihir ini di balik layar. Persiapkan diri karena kita akan masuk ke dalam mesin penggerak utamanya. Kita masuk ke subbab kedua, yang dimana itu ada under the hood, bridge, yang dimana kita membahas bridge, thread, dan JSI. Untuk memahami bagaimana React Native bekerja, kita perlu membayangkan sebuah komunikasi yang terjadi antara dua dunia yang terpisah lokal, dunia JavaScript atau tempat kita menulis logika, dan dunia native tempat HP bekerja. Secara default, kedua dunia ini tidak saling mengerti bahasa satu sama lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view di iOS, dan Android tidak peduli apa itu a raw function di JS. Dalam arsitektur lama React Native atau yang bisa disebut sebelum era baru atau yang dikatakan sebelum era baru, solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme yang biasa disebut the bridge atau jembatan. Bayangkan bridge ini sebagai seorang penerjemah yang sibuk berlari bolak-balik mengantarkan pesan antara dua orang yang tidak bisa saling bicara. Setiap kali kita mengubah warna latar belakang di aplikasi, JavaScript harus menulis pesan, membungkusnya, dan mengirimkannya lewat jembatan ini ke sisi native. Proses pengiriman pesan ini menggunakan format yang biasa disebut dengan JSON serialization, yang secara teknis mirip dengan mengubah objek kompleks menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Ketika pesan JSON sampai di sisi native, pesan tersebut harus dibongkar atau deserialisasi, lalu dibaca, dan kemudian perintahnya dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperbarui layar. Proses bungkus-membungkus atau serialisasi dan bongkar-membongkar atau deserialisasi ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit. Jika dilakukan jutaan kali per detik, inilah yang sering menjadi penyebab utama aplikasi React Native zaman dulu terasa lag atau yang biasanya terasa itu patah-patah saat melakukan animasi kompleks atau scroll cepat. Jembatan macet atau bridge-nya terasa lag karena terlalu banyak truk data yang mencoba lewat di waktu bersamaan, menciptakan kemacetan lalu lintas digital. Selain masalah serialisasi, React Native beroperasi menggunakan sistem multithreading yang memisahkan tanggung jawab kerja ke jalur yang berbeda-beda agar UI utama tidak macet. Ada 3 thread utama yang harus kamu kenal: main thread atau UI thread yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menangani tampilan, lalu ada JavaScript thread tempat kode kita berjalan, dan yang terakhir ada shadow thread yang menghitung tata letak atau layout. Masalah sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron. Artinya mereka tidak terlalu sinkron dalam waktu nyata. Contoh klasiknya adalah saat kamu menggeser daftar yang panjang dengan cepat, kadang layar terlihat putih kosong saat karena pesan dari JS thread belum sampai ke main thread lewat jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun, kabar baiknya adalah dunia React Native telah berevolusi dengan diperkenalkannya arsitektur baru yang bernama JSI atau JavaScript Interface, ini mana ini adalah game changer yang menghapuskan konsep jembatan lambat tadi dan menggantikannya dengan komunikasi langsung. Dengan JSI, kode JavaScript kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++ atau bahasa yang dimengerti mesin native, seolah-olah JavaScript memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori native secara langsung. Analogi mudahnya, jika dulu kita mengirim surat lewat pos untuk menyuruh teman melakukan lampu, sekarang kita punya kendali telekinesis untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk serialisasi JSON yang berat, yang membuat komunikasi antara JS dan native menjadi ribuan kali lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JSI, hadir juga konsep Fabric atau sistem rendering baru dan Turbo Modulus.
yang semakin memperkuat fondasi performa React Native modern. Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memprioritaskan interaksi pengguna di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah blank space saat scrolling bisa diminimalisir. Turbo Modulus memungkinkan aplikasi untuk membuat modul natif hanya saat dibutuhkan saja, atau biasa disebut lazy loading. Bukan memuat semuanya di awal yang membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan arsitektur baru, batas performa antara aplikasi React Native dan aplikasi native murni menjadi semakin tipis. Bahkan nyaris tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran dari bridge ke JSI ini penting agar kita tahu mengapa kode kita bisa berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis tentang C++ dan trading ini terdengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis kode C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunitas dan tim React Native telah membungkus kerumitan ini di balik API yang rapi, sehingga kita tetap bisa menulis JavaScript yang bersih dan elegan. Poin pentingnya adalah memahami bahwa di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis, ada orkestrasi rumit yang terjadi untuk memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektural ini akan berguna saat kalian harus melakukan debugging masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang kalian kendarai. Selanjutnya kita masuk ke sebab ketiga, yaitu The Expo Ecosystem, yang dimana kita akan membahas the cheat code. Jika React Native adalah mesin mobil balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sudah dirakit lengkap, dituning dan siap gaspol langsung dari showroom. Dulu memulai project React Native murni atau sering disebut bare workflow adalah mimpi buruk bagi pemula, karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode, CocoaPods, dan bergelut dengan konfigurasi Gradle yang sering error tanpa alasan jelas. Expo hadir untuk menyelesaikan penderitaan ini dengan menyediakan seperangkat alat toolchain yang mengabstraksi kerumitan konfigurasi natif tersebut. Dengan Expo, kita tidak perlu menyentuh folder Android atau iOS sama sekali di awal pengembangan, karena Expo yang akan mengurusnya untuk kita. Seperti menggunakan cheat code di dalam game untuk melewati level tutorial yang membosankan dan langsung masuk ke aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expogo, sebuah aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store atau Apple App Store. Di HP fisikmu, Expogo berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa menjalankan kode JavaScript yang kamu tulis di laptop secara real time tanpa perlu kabel data selama satu jaringan dengan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses development. Kamu ubah warna tombol di VS Code, tekan simpan, dan boom, tampilan di HP-mu berubah dalam hitungan milidetik berkat fitur fast refresh. Ini memangkas waktu compile yang biasanya memakan waktu bermenit-menit di pengembangan native konvensional menjadi nyaris nol. Bagi mahasiswa yang laptopnya memiliki spesifikasi kentang, Expogo adalah penyelamat, karena beban kompilasi yang berat tidak terjadi di laptop, melainkan dijalankan oleh engine yang sudah ada di dalam aplikasi Expogo tersebut. Namun Expo bukan hanya soal kemudahan di awal, mereka juga menyediakan layanan cloud yang disebut EYS, Expo Application Service, yang sangat powerful untuk skala industri. EYS build memungkinkan kita untuk membuat file instalasi aplikasi atau aplikasi APK untuk Android .ipa untuk iOS di server milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Ini artinya kamu bisa membuat aplikasi iOS meskipun kamu menggunakan laptop Windows atau Linux, sesuatu yang mustahil jika mustahil dilakukan menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook.
IIS bertindak sebagai pabrik jarak jauh yang menerima pesanan kode kita, merakitnya dan mengirimkan kembali tautan yang untuk mengunduh aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini mendemokratisasi pengembangan aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun bisa merilis aplikasi App Store tanpa terhalang. Tembok eksklusivitas perangkat keras Apple. Selain itu, Expo memiliki OTA atau over the air updates yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru langsung ke HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple atau Google yang lama. Bayangkan ada bug kritis di aplikasimu yang membuat aplikasi crash. Dengan OTA updates, kamu bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirimkan update via EAS update, dan saat pengguna membuka aplikasi berikutnya, perbaikan itu sudah terunduh otomatis. Ini mirip dengan seperti game online yang melakukan patching kecil saat loading screen. Memastikan semua pemain mendapatkan versi terbaru tanpa perlu lagi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespons masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas. Expo tidak bisa mengakses fitur native tertentu, tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan. Dengan fitur config plugins dan prebuild, Expo sekarang bisa menggunakan hampir seluruh library native yang ada di ekosistem React Native. Bahkan yang membutuhkan pengeditan kode native sekalipun. Konsep ini disebut continuous native generation, di mana folder Android atau iOS dan iOS tidak disimpan permanen di project kita, tapi dibuat ulang setiap kali kita mau melakukan build. Ini menjaga project kita tetap bersih, ringan, dan mudah di-maintain karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Jadi untuk mata kuliah ini dan mungkin untuk sebagian besar karir profesionalmu nanti, kita akan menggunakan Expo Managed Workflow sebagai standar utama, bukan karena kita malas, tetapi karena kita cerdas memilih alat dan memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini pun sudah bergeser, banyak perusahaan besar migrasi ke Expo karena kemudahan maintenance jangka panjangnya. Selanjutnya kita masuk ke sebab 4, yang dimana environment setup strategi mesh and place. Sebelum kita memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan mise and place. Istilah kuliner Prancis berarti menempatkan segala pada tempatnya. Dalam konteks programming, ini berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama yang terpenting adalah install. Terpenting yang harus diinstal adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi LTS atau yang disebut long term support, karena versi ini adalah yang paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem React Native. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru yang ganjil kecuali kamu siap menghadapi ketidakstabilan dan fitur eksperimental. Selanjutnya kita membutuhkan Git, sistem pengontrol versi yang bertindak sebagai save point atau mesin waktu untuk kode kita. Tanpa Git, satu kesalahan fatal bisa menghapus kerja kerasmu selama seminggu tanpa jejak. Dan itu adalah tragedi yang harus kita hindari. Membiasakan diri melakukan commit atau menyimpan perubahan secara rutin bukan hanya best practice, tapi juga etika dasar dalam bekerja tim. Selain itu, untuk pengguna macOS disarankan untuk menginstal Watchman sebagai sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau perubahan file di hard drive. Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa saat kamu menekan tombol save, simulator langsung bereaksi tanpa jeda yang menyebalkan. Pemilihan kode editor atau IDE juga sangat krusial, dan standar industri saat ini jatuh pada Visual Studio Code atau yang kita sebut VS Code yang biasa kita gunakan saat ini. VS Code bukan sekedar editor teks, tetapi sebuah ekosistem yang bisa diperkuat untuk berbagai extension bermanfaat seperti ES7 plus React or Redux or
React Native Snippets untuk mempercepat pengetikan, dan Prettier untuk merapikan kode secara otomatis. Mengkonfigurasi editor agar nyaman di mata. Pilih tema yang bagus dan efisien di jari adalah investasi waktu yang akan terbayar berkali-kali lipat. Jangan lupa juga untuk menyiapkan terminal yang bagus, entah itu terminal bawaan VS Code atau terminal eksternal seperti iTerm2 atau Windows Terminal, karena kita akan banyak mengetik perintah CLI atau Command Line Interface. Meskipun kita akan menggunakan Xpogo di HP Basic, memiliki emulator Android atau Android Virtual Device atau simulator atau yang disebut iOS simulator di laptop tetaplah penting untuk pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar dan versi OS yang berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8GB, disarankan 16GB. Jadi jika laptopmu mulai terasa seperti mau terbang, kipas berbunyi kencang, kembalilah menggunakan HP fisik. Keseimbangan antara penggunaan simulator dan real device adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developer ya. Terakhir, kita perlu memastikan akun Expo sudah dibuat dan terhubung melalui CLI di terminal kita. Kita nanti melakukan npx expo login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Cloud Expo yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan juga jaringan internet stabil dan jika memungkinkan berada di jaringan yang sama antara laptop dan HP untuk kelancaran proses tunneling data. Seringkali masalah aplikasi tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi WiFi yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif memblokir port komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke subbab 5, yaitu React Native Lifecycle, yang dimana from zero to pixel. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi dalam jeda waktu sepersekian detik antara saat kamu mengetuk ikon aplikasi hingga tampilan pertama muncul? Memahami siklus hidup atau life cycle inisialisasi aplikasi React Native adalah kunci untuk mengoptimalkan performa awal atau startup time. Semuanya dimulai ketika sistem operasi atau Android iOS memuat native binary aplikasi ke dalam memori. Mirip seperti menyalakan mesin mobil, pada tahap awal ini MainThread UI atau yang disebut UI thread aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong atau root view tempat aplikasi React Native akan digambarkan nantinya. Di saat yang sama, JavaScript engine seperti Hermes atau JavaScript Core mulai dipanaskan dan siap untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua adalah pembuatan JS bundle, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh kode JavaScript kita beserta semua library yang kita gunakan. Inilah mengapa ukuran aplikasi menjadi sangat penting. Semakin besar kode kita, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memuat dan memparsing bundle ini. Disinilah JavaScript thread mulai bekerja keras, membaca instruksi dan demi instruksi, dan mulai mengeksekusi logika awal aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase inisialisasi ini, aplikasi akan terasa lambat, terbuka, atau menampilkan layar putih yang disebut white screen or dead terlalu lama. Oleh karena itu, praktik terbaiknya adalah melakukan pemuatan data berat secara lazy atau belakangan setelah UI data utama muncul. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon, di mana React mulai menyusun hierarki komponen virtual atau virtual DOM. React akan menentukan komponen apa saja yang harus muncul pertama kali, apakah itu halaman login atau halaman home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol, teks, gambar, informasi. Struktur ini kemudian dikirimkan ke sisi natif untuk diubah menjadi tampilan nyata. Di sinilah sihir ini terjadi, ini mana instruksi view di JavaScript diterjemahkan menjadi view group di Android atau UI view di iOS.
Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya terwujud menjadi pixel yang bisa dilihat dan disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi tampil, kita masuk ke fase update atau merender, yang merupakan siklus hidup yang akan berulang terus-menerus selama aplikasi digunakan. Setiap kali ada perubahan atau input pengguna, Rek akan menghitung ulang apa yang perlu berubah di layar. Kuncinya di sini adalah efisiensi. Rek Native berusaha keras untuk hanya memperbarui bagian layar yang berubah saja, bukan menggambar ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan dan mengapa sebuah komponen melakukan re-render adalah skill vital untuk mencegah aplikasi menjadi lambat seiring bertambahnya fitur. Kita akan membahas teknik optimisasi ini lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Terakhir ada fase unmounting, yaitu ketika sebuah komponen dihapus dari layar. Misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan atau clean up, seperti mematikan timer, membatalkan request data yang belum selesai, atau berhenti mendengarkan sensor GPS. Jika kita lupa melakukan pembersihan, akan terjadi kebocoran memori atau yang disebut memory leak, di mana aplikasi memakan RAM semakin besar lama-kelamaan hingga akhirnya crash karena kehabisan memori. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, tapi lama-lama rumah bisa banjir. Selanjutnya kita masuk ke sebab 6, di mana integrasi keislaman atau the spiritual bridge. Dalam mempelajari arsitektur React Native, kita menemukan bahwa inti kekuatannya terletak pada kemampuan menghubungkan dua dunia yang berbeda, JavaScript dan Native, agar dapat bekerja sama menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Konsep teknologi ini sebenarnya memiliki resonansi yang kuat dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama kita sebut yaitu filosofi the bridge dan ta'aruf atau saling mengenal. React Native bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript berkomunikasi dengan Native. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak berinteraksi. Dalam Islam, Allah menciptakan manusia berbeda-beda bukan untuk saling asing atau berkonflik, melainkan untuk saling mengenal dan berkolaborasi. Yang dikatakan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Sama seperti React Native yang mendamaikan suku JavaScript dan Java or Swift untuk membangun aplikasi hebat. Seorang muslim developer harus menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat untuk kebaikan, bukan menjadi pemecah belah atau yang biasa kita sebut bug dalam masyarakat. Yang kedua ada prinsip efisiensi, learn once, write anywhere, dan larangan mubazir. Salah satu alasan utama kita memilih React Native adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk menulis dua kode yang sama. Kita menghemat sumber daya. Islam sangat membenci kesia-siaan atau mubazir. Efisiensi waktu dan tenaga adalah bentuk syukur atas nikmat umur yang diberikan oleh Allah, yang dikatakan pada Quran surat Al-Isra ayat 26 dan sampai 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dalam konteks coding, memilih teknologi yang tepat seperti React Native untuk startup yang butuh cepat adalah bentuk pengalaman ayat ini. Kita tidak memboroskan umur atau time complexity untuk hal yang bisa diselesaikan dengan lebih cerdas. Yang ketiga, ada environment setup dan konsep itqan atau profesionalisme. Di bagian persiapan lingkungan kerja, kita belajar bahwa persiapan yang buruk akan menghasilkan error yang tak berujung. Persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan aplikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan konsep itqan, yaitu melakukan pekerjaan dengan seprofesional dan serapi mungkin. Yang dikatakan pada hadis riwayat Tabrani,
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan itqan, tepat, terarah, jelas dan tuntas. Menyiapkan tools dengan benar, merapikan struktur folder, dan memastikan instalasi bersih bukan hanya soal teknis, tapi juga manifesti dari itqan. Seorang muslim tidak bekerja asal-asalan, persiapan awalnya atau setup harus kokoh agar hasilnya akhirnya bermanfaat maksimal. Selanjutnya kita masuk ke sebab 7, yaitu rangkuman, yang dimana berikut adalah rangkuman dan esensial dari bab 1 The Philosophy of Bridge yang membedah fondasi arsitektural React Native. Yang pertama itu posisi unik React Native atau the sweet spot. React Native berdiri di tengah spektrum pengembangan aplikasi yang terdiri dari 3, yaitu ada native, performa maksimal tapi mahal dan butuh 2 tim terpisah. Lalu ada hybrid, murah dan cepat tapi hanya website samaran atau disebut web view sehingga performa sharing lag. Yang ketiga ada React Native atau cross platform, solusi jalan tengah terbaik menggunakan JavaScript untuk logika tetapi memerintahkan sistem operasi untuk merender komponen natif asli. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa premium seperti natif dengan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. Yang kedua ada evolusi arsitektur dari Courier ke Telekinesis, yang dimana ada pertama ada the bridge atau yang disebut Olgen. Arsitektur lama mengandalkan jembatan di mana JavaScript dan natif berkomunikasi dengan saling kirim pesan dan JSON atau disebut serialisasi. Ini lambat dan sering macet saat banyak data lewat, menyebabkan blank space saat scroll cepat. Yang kedua ada JSI atau JavaScript Interface yang disebut NewGen. Arsitektur modern menghapus jembatan JavaScript kini bisa memegang referensi langsung ke memori native C++. Komunikasinya instan dan sinkron, ibarat punya kekuatan telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa mengirim surat ke Scalar. Yang ketiga ada ekosistem Expo. Jalan pintas legal menggunakan Expo Managed Workflow adalah standar modern, terutama untuk pemula dan tim yang ingin bergerak cepat. Tanpa ribet, Expo mengurus konfigurasi rumit Android atau iOS di balik layar. Expo Go, aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP fisik secara real time tanpa perlu kompilasi berat di laptop. Lalu ada EIS, Expo Application Service, layanan cloud untuk membuild aplikasi tanpa butuh laptop spek dewa. Yang keempat itu ada persiapan lingkungan mise en place. Kestabilan development environment adalah kunci. Ya ada 4, ada Node.js LTS, mesin utama JavaScript. Lalu ada Git, mesin waktu untuk kode, wajib untuk version control. Lalu ada VS Code, editor standar industri dengan ekstensi pendukung. Lalu ada Watchman, terkhusus Mac, penjaga file agar perubahan kode terdeteksi instan. Yang kelima ada siklus hidup atau life cycle. Aplikasi React Native tidak muncul begitu saja prosesnya. Yang pertama ada OS membuat native binary. Yang kedua mesin JS membuat JS bundle kode atau yang disebut kode kita. Yang ketiga React menyusun virtual DOM yang disebut peta komponen. Yang keempat instruksi dikirim ke sisi natif untuk melakukan mounting menggambar pixel UI ke layar. Memahami ini penting untuk mengoptimalkan waktu startup aplikasi. Nah, berikut yang terakhir ada evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis. Di mana soal nomor 1 analisis arsitektur the bridge dan konsep efisiensinya, yang dimana skenario-nya itu sebuah startup muslim preneur ingin membuat aplikasi e-commerce sederhana namun memaksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan frame per frame dari JavaScript ke native lewat the bridge. Akhirnya aplikasi mengalami lag parah dan baterai penggunaan cepat habis. Tim pengembang berdebat, satu pihak ingin menulis ulang dengan native murni Java murni yang memakan biaya 2 kali lipat
pihak lain ingin tetap di React Native tapi bingung memperbaikinya. Pertanyaannya, analisis situasi di atas berdasarkan cara kerja The Bridge di React Native. Mengapa pengiriman data animasi yang intensif melalui bridge menyebabkan masalah performa? Hubungkan analisis teknismu dengan prinsip larangan mubazir dan usulkan solusi teknis yang lebih efisien tanpa harus menulis ulang aplikasi native murni. Tujuan penilaiannya mengukur kemampuan siswa menganalisis bottleneck arsitektur. Kata kunci jawabannya asynchronous serialization. Penjelasan bahwa bridge berubah data jadi JSON secara asinkron, lambat jika hanya datanya masif. Yang kedua ada penggunaan siklus CPU yang berlebihan untuk serialisasi data adalah bentuk pemborosan energi. Solusinya menggunakan native driver atau reanimation, bukan menulis ulang native murni. Lalu ada soal kedua dan soal ketiga, soal 4, soal kelima. Nah, ini mungkin bisa dikatakan tugas pribadi untuk dikerjakan atau untuk pembelajaran kita. Mungkin itu saja dari bab 1 yang telah kita pelajari pada hari ini. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dengan NPM 233510877 dari kelas 6E ingin menyampaikan jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.